Mantap. Shalom Pak Henry. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita semua diberi kesehatan ya. Diberikan sukacita pastinya untuk kita sama-sama bisa memuji memuliakan Tuhan. Suatu yang luar biasa kasihnya Tuhan bagi kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, kami boleh sama-sama kembali bersekutu di rumah doa-Mu ya Tuhan, di tempat-Mu Tuhan, buat sama-sama kami meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami damai sejahtera, sukacita selalu Tuhan sepanjang ibadah ini, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami akan tetap cinta Tuhan Yesus. Kami akan tetap setia Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggil kita semua. Kita mau katakan, ku tetap cinta, ku tetap setia, karena Kau telah terlebih dahulu setia dan cinta kepada kami ya Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta,
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini saya melihat tampang-tampang yang bukan tampang-tampang ya, wajah-wajah yang begitu ceria, seindahnya pelangi ya, sama seperti wajah kita. Haleluya. Sejeranya matahari
Tes, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati, kita beri yang terbaik. Karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan oleh anugerahnya. Haleluya, haleluya. Oleh anugerah-Mu Tuhan kami beroleh keselamatan. Oleh anugerah-Mu Tuhan kami boleh hidup di dalam kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menyempurnakan hidup kami ya Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami, rancangan-Mu yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati ini selalu bersyukur dan bersyukur ya Bapa. Terima kasih.
yang setiap hari kami merasakan tuntunan perjalanan hidup kami. Langkah demi langkah Engkau tuntun kami, sehingga kami boleh mencapai satu tujuan, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami Bapa, agar kami boleh hidup dalam garis kedaulatan, supaya hidup kami berkenan di hadapan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami di tempat ini Tuhan, siapapun kami, biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu boleh mengurapi setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, serta Pak Wagem serta Bu Wagem di tempat ini, serta seluruh jemaat dan para relawan, agar semua yang dilakukan ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba sebentar akan memberitakan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak Tuhan. Segala roh jahat yang mengganggu pikiran kami, di dalam nama Yesus Kristus kami patahkan kuasanya dan keluar dari pikiran kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Saudara sehat? Amin. Saya percaya penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan terus melindungi saudara hari lepas hari. Amin. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena Pak Gembala tidak ada, kepada Ibu Gembala aja telah memberikan kesempatan buat saya untuk saya berada di tempat ini memberikan firman Tuhan. Dan tak lupa juga buat Pak Wagem dan Ibu Agem ya, yang sudah mencatat saya ini jadwalnya kapan ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan membawakan tema mengenai kasih karunia. Yuk kita baca langsung 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Mari kita sama-sama membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 3, 2, 1. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, saya ulang, saya sendiri saja. Saya baca 1 Korintus 15 ayat 10. Perhatikan saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dari pembacaan ayat tersebut, maka saya beri judul khotbahnya adalah semua karena kasih karunia Allah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai kasih karunia. Tanpa kita banyak menyadari bahwa kita hidup semua ini karena kasih karunia. Amin, saudara. Kita boleh bernafas, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu semua karena kasih karunia Allah buat kita semua. Di dalam kehidupan kita dibentuk oleh Allah, ya, agar kita serupa dengan Allah dan hidup seturut dengan kehendaknya, dengan mempunyai satu tujuan, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam pembentukan itu tentu saja melalui suatu proses yang panjang, ya, seperti ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Nah, dalam proses itu tidaklah mudah kita lewati, banyak liku-liku pergumulan hidup, baik ekonomi, ya, anak, istri, teman-teman, banyaklah yang kita alami. Tetapi percaya Tuhan akan memampukan kita itu semua.
Nah, contohnya seperti Rasul Paulus, dia mengalami banyak hal yang membuat dia harus mengalami berbagai pencobaan sampai dia mengalami Tuhan. Nah, kita akan masuk apa saja karunia Allah yang diberikan kepada kehidupan Paulus. Jadi saya katakan wujud-wujud kasih karunia Allah dalam kehidupan Paulus menurut Alkitab. Yang pertama, wujud yang pertama adalah keselamatan. Paulus diselamatkan karena kasih karunia Allah. Mari kita baca Efesus 2 pasal 8 dan 9. Yom 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Paulus berkata, apa yang dilakukannya itu bukan karena usahanya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan? Kita hidup sesuai kehendak rencana Tuhan. Jangan kita bermegah dalam diri kita. Paulus sadar betul bahwa dia diselamatkan bukan karena kasih karunia, bukan keagamaannya, dan bukan karena kehebatan dia, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus itu merupakan suatu refleksi diri sendiri, agar dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu dan diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu sekalian yang berkati Tuhan, baik buruknya kehidupan kita itu tergantung, ya, itu baik buruknya kehidupan kita tergantung bagaimana kita menerima pengaruh dari orang sekitar kita. Pengaruh mana yang saudara akan terima? Karena dalam pergaulan, dalam hidup kita bergaul, itu ada namanya yang berpengaruh positif di lingkungan yang berpengaruh positif dan negatif. Nah, sekarang saudara mau pilih yang mana? Yang positif atau yang negatif? Tetapi saya percaya di antara kita semua, apalagi anak-anak Tuhan, pasti tidak mau jatuh dalam dosa. Berarti kita harus belajar dari orang-orang sekitar kita yang lingkungannya bersifat positif. Seperti ya pergaulan kita, komunitas kita yang hidupnya benar-benar di hadapan Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Lama-lama kita terbawa oleh itu. Karena kalau kita bergaul dengan orang pemalu, lambat laun kita juga jadi pemalu. Nah, itu saudara yang dikasih Tuhan. Nah, pada pagi hari ini mari kita belajar kepada seorang tokoh yang sangat spektakuler di dalam Alkitab dan yang sangat fenomenal, yaitu siapa? Paulus. Ya, Paulus. Paulus ini keturunan dari suku Benyamin. Dia lahir di Tarsus. Jadi Paulus itu sebetulnya, supaya saudara Bapak Ibu sekalian tidak bingung ya, ini kalau dibaca di Alkitab pertama Saulus, kemudian Paulus. Padahal Paulus itu dalam bahasa Yunani, sedangkan Saulus itu dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau saudara baca tuh ya Kisah Rasul, ada Paulus, ada Saulus, ya kan? Ini siapa sih? Sebetulnya dia juga. Jadi mungkin kalau di Yunani itu dia dipanggil Paulus, di Ibrani itu Saulus. Tapi yang kita bicarakan ini Saulus ya Bapak Ibu, sama juga dengan Paulus. Jadi lahir di Tarsus, sebuah kota yang besar di Kilkia, sebuah wilayah yang kini letaknya di Anatolia, Turki. Keluarga keturunan Benyamin berstatus kewarganegaraan Romawi. Jadi untuk melengkapi ke pendidikannya Paulus, dia itu pergi ke Yerusalem. Ya, pergi ke Yerusalem, pindah ke Yerusalem, tidak langsung berada di bawah gurunya yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati oleh orang banyak, dan ia pun menjadi orang Farisi. Jadi di sepanjang hidupnya Paulus juga belajar berdagang ya, dengan membuat tenda, dan melaluinya itu ia memperoleh pendapatan untuk penghidupannya. Nah, ketika kekristenan mulai menyebar di Yerusalem, Paulus adalah salah satu orang yang terhebat, ya, yang terhebat dan aktif dalam usahanya untuk membinasakan jemaat Tuhan, yang jemaat yang hidupnya berharap kepada Tuhan. Dia adalah orang yang paling jahat di mata Tuhan. Ya, dalam usahanya jemaat ya, dia membinasakan jemaat dengan memasuki rumah demi rumah dan menyeret pria dan wanita keluar
dan kemudian menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Terjadilah penganiayaan yang berat terhadap jemaat, dan ia juga termasuk salah seorang yang turut menyaksikan Stefanus. Stefanus itu waktu itu dia berkhotbah, dia mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, tapi banyak juga orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak suka, sehingga si Stefanus itu dibunuh, ya, dilempari batu. Tetapi si Paulus itu senang dengan kematian Stefanus, karena memang dia itu adalah orang yang aktif untuk membasmi para jemaat. Dan perhatikan saudara, ketika Paulus menuju Damsyik, mendekati kota itu, tiba-tiba ada cahaya memancar di sekelilingnya, dan dia rebah ke tanah. Dan apa yang terjadi? Ada suara yang dia dengar, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Terus Saulus berkata, "Siapakah engkau?" "Tuhan." "Iya, engkau yang menganiaya aku. Bangkitlah, bangunlah, dan menuju ke kota Damsyik." Saat dia bangkit, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Matanya tidak melihat, tidak bisa melihat, dia buta. Ya, dia buta. Kemudian apa yang terjadi? Teman-temannya itu dalam perjalanan itu terbangun. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Dia bisa dengar suara itu, tapi tidak melihat ada sosok pribadi yang ada di tempat itu. Kemudian apa yang dia perbuat? Ya, Paulus tidak bisa melihat apa-apa. Dia buta, dan dia harus dituntun oleh teman-temannya itu seperjalanannya masuk ke Damsyik. Jadi selama 3 hari ia tidak dapat melihat, ia tidak makan dan tidak minum. Nah, kemudian di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Dalam suatu penglihatannya, Tuhan berfirman kepada Ananias, Ananias, pergilah ke Tarsus, pergilah ke sana." Ya, menyuruh si Ananias ini untuk berjalan dan mencari rumah, ya, di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Saat Paulus juga sedang berdoa, Bapak Ibu sekalian, di dalam penglihatannya ia melihat seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ananias tentu memprotes, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, namun Tuhan tetap menyuruh Ananias itu pergi. "Pergilah," perhatikan saudara, "sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Yaitu firman Tuhan. Ini adalah ucapan dari Yesus sendiri kepada si Saulus, kepada Ananias, ya. Dengan ketaatannya Ananias pergi ke rumah itu, lalu menumpahkan tangan kepada Paulus dan katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dapat melihat lagi. Lalu ia bangun dan dibaptis. Jadi Paulus mengalami Tuhan pada waktu itu. Dia dipulihkan Tuhan, diselamatkan Tuhan dari jahatnya kelakuan dia, dipulihkan supaya dia itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bisa disembuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyaksikan kehidupan nyata pribadi saya. Saya seperti Paulus, Bapak Ibu sekalian. Ya, dulunya saya itu adalah, saya hidup di lingkungan bukan orang Kristen pada awalnya.
di mana mama saya adalah seorang ateis, yaitu suatu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Sedangkan adik-adik mama saya semuanya muslim, sampai saat sekarang muslim ya. Karena dia adik istri saya, adik mama saya itu dia kawin dengan seorang tentara. Jadi bapak saya juga beragama Konghucu. Kisah ritual yang dilakukan mama saya adalah di saat menjelang sebelum puasa atau sebelum lebaran itu selalu mengadakan ritual. Apa yang dilakukan mama saya? Yaitu mama saya menyediakan satu meja ya, yang sudah ada di atasnya 2 tumpuk kemenyan. Maksudnya bara ya, itu arang yang sudah merah. Kemudian menyediakan minyak, 2 piring ketan putih yang sudah ada bumbunya itu kelapa putih. Kemudian menyediakan kopi pahit 2, kopi manis 2, dan rokok lisong. Kemudian rokok kaum, Bapak Ibu sekalian, yang biasa dilintir ya, di gulung-gulung gitu. Nah, apa tugas saya? Tugas saya adalah disuruh duduk, itu membakar minyak sampai bara api itu mati. Nah, mama saya itu memang tidak percaya ateis, tapi dia punya sebuah batu cincin. Kalau dia luka ya, ibu-ibu suka motong-motong dia lukanya cuma ditempelkan aja itu. Dulu kan perban susah, jadi pakai kain aja, tapi bisa hanya beberapa jam bisa nutup loh. Itu luar biasa. Itu dia punya kuasa-kuasa kegelapan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apa yang itu loh? Di usia saya 14 tahun juga saya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, dan teman-teman saya adalah orang-orang yang juga tidak mengenal Tuhan. Jadi pergaulan saya ya pergaulan nakal lah ya. Jadi pergaulan nakal, dan saya adalah salah satu dari teman-teman ya yang waktu itu pernah ikut menghancurkan mobil-mobil Jepang yang melintas di jalan raya saat kerusuhan peristiwa Malari 15 Januari 74. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta turun ke jalan. Mereka berdemonstrasi menentang kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka dan mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Soeharto yang terlalu dianggap berpihak pada investasi asing. Dan saya juga pada waktu itu adalah masuk dalam grup Pachinko, jadi pasukan Cina Kota. Jadi setiap malam minggu itu saya pasti balapannya. Itu ada yang jagonya itu si Bongkok, tapi dia udah tewas lah. Dan saya juga sering ke diskotik Copacabana tiap malam minggu, karena saya punya teman itu di diskotik. Makanya kalau saudara lihat badan saya bisa lentur ya itu dia. Tapi istri saya belum tahu dia mana itu. Ngapain sekali? Ya, badan saya kan lentur ya, itu dari muda. Dan saya juga sering ke Presentarat ya, itu nongkrong-nongkrong di sana lah, itu masa lalu ya. Karena saya bergaul juga dengan teman-teman bukan pengikut Kristus, maka lambat laun saya juga mengikuti teman-teman yang hidupnya keterpekong menyembah Tuhan. Saya diajak ke sana Bapak Ibu sekalian, itu coba mencelupkan tangan yang panas, minyak yang panas itu kita celupkan tangannya. Saya coba tapi saya nggak mampu karena dia punya ilmu. Tapi saya belajar di situ. Saya belajar bukan punya mau ilmu itu, saya belajar keterpekong untuk apa? Tidak membuat dibacok, punya ilmu kebal. Karena saya berpikir untuk apa itu? Lebih baik saya punya ilmu kebal, kan saya belajar ilmu bela diri juga. Jadi kalau berantem kan lumayan gitu. Memang dari saat itu saya sedang berantem Bapak Ibu sekalian ya kan, karena saya memiliki kekuatan. Saya pikir ya kan dibacok. Bagaimana caranya saudara? Di itu. Jadi saya waktu duduk itu minta ke Pekong, dia pokoknya bilang gini, "You mau apa? Ilmu kebal? Duduk di situ." Saya duduk ya kan. Saya berlutut, dikasih minum air flu, terus dikasih pedang. "Oh, untuk apa?" "Ya potong rambut lu," kata dia bilang gitu. "Oh, supaya apa?" "Ini pisaunya tajam." "You duduk di situ, minum." Setelah minum apa yang terjadi? Saya suruh berlutut, dihantam ini saya pakai pedang.
cuas gitu. Saya bangun, aduh kok, kenapa? Katanya dia mau pakai ilmu kebal, kan harus di situ. Itu iman kamu. Kamu pun, saya pikir kok takut buntung, ya enggak kan kita buntung gitu loh. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya jadi mempunyai iman bahwa saya itu kuat, tidak mampu mempunyai ilmu kebal. Nah, teman saya juga ada potong lidah segala, saya nggak mau lah. Yang itu aja yang saya mau. Di umur yang 18 tahun, di umur Bapak Ibu sekalian, di umur 18 tahun, saya diajak ke gereja. Tapi saya tak sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Karena saat itu ya, waktu itu saya bukan Kristen, jadi Katolik ya. Pada zaman itu memang saya tidak di jemaat tidak difokuskan untuk baca firman, tapi bukan jelek loh. Sekarang Katolik itu bagus, ada penyembahan ya. Nah, setelah itu apa yang Bapak Ibu sekalian terjadi? Jadi ada satu peristiwa, ada ipar saya itu jual bakmi ya, disantet orang, apa yang terjadi? Jadi kemaluannya maaf ya, dipencet-pencet sakit gitu. Kemudian kepalanya pusing, kakinya nggak bisa jalan. Hebatnya dia iblis ini teman. Waktu di kamar, ada ipar saya itu sakit teriak-teriak, aduh. Tapi kalau kita buka pintunya, kenapa? Namanya aku, nggak apa-apa tuh, itu iblis, penipu iblis. Akhirnya saya intip lagi itu dia kesakitan, saya buka lagi, kenapa nggak apa-apa katanya. Nah itu terus begitu. Jadi saya sebagai adik ipar kan bertanggung jawab, cari dukun lah kemana-mana, ya, cari dukun di Jabodetabek, tapi nggak dapat. Karena apa? Dukunnya bilang itu sih yang dukun yang santet adik ipar kamu, kuasanya lebih tinggi dari kuasa saya. Gitu loh. Jadi dalam bisnis namanya dalam santet menyantet itu ada hierarki. Jadi kayak jenderal prajurit ya kan, mana berani prajurit kasih komando kepada jenderal kan nggak bisa gitu. Nah itu singkat cerita begitu Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya dia sendiri mendapatkan seorang kiai ya, ilmu putih, dia menyembuhkan. Jadi ada dua ilmu kegelapan ya, ilmu gelap dan ilmu putih. Kalau ilmu putih itu mengobati orang sakit, ilmu gelap yang menyantet-nyantet orang, melukai orang. Jadi tapi dalam Kristen yaitu sama-sama dosa. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia sembuh, bisa sembuh. Nah mulai dari saat itu saya terjerumus oleh dukun ini. Jadi saya terikat terus sampai saya awal-awal. Jadi kalau orang sudah disantet ini kan saya nih bisa bawa orang ya, bisa menyembuhkan itu. Saya ini nanti yang disantet. Jadi kata dukunnya dibawa minyak nyong-nyong, dimasukin ke dompet Bapak Ibu sekalian. Nah setelah itu lama-lama Gusma harus naik tingkat, jimatnya harus diganti pakai apa? Jadi disuruh beli emas 5 gram, ditumbuk seperti kertas ini, ditulisnya juga dengan bahasa Arab, 3 hari 2 malam tulis. Saya masukkan di kantong, jadi di dompet. Nah kalau kita ikut ilmu putih itu tidak boleh berbuat kotor. Nah jadi apalagi main perempuan. Jadi saya taruh di dompet. Begitu saya ke mall, saya lupa nih BAB saya baru masuk itu. Saya baru ingat, waduh saya punya jimat gimana? Hilang tuh baru sekarang, hilang jimatnya. Saya kembali ke dukunnya itu, Gusna kamu berbuat apa? Jorok ya? Enggak, coba saya itu, dia bisa baca roh kita. Akhirnya kalau saya bilang, enggak, saya waktu itu mau buang BAB, saya bilang gitu. Jadi kebetulan BAB, jadi saya kesana nggak sempat ini. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Waktu saya pegang jimat itu kan ada firman Tuhan, di mana hartamu berada, di mana ya? Hatimu berada. Di situ hatimu berada, pintar memang istri saya. Ya, jadi selalu saya ingatnya itu aja loh. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi terikatlah. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tuh udah bosen lah, capek gitu. Harus ada bayar ini, bayar itu ya. Ada nyumbangin. Akhirnya saya nggak mau lah. Saya pikir saya putuskan lah. Nah, apa yang terjadi? Saya tuh kan memang senang memuji Tuhan tuh yang riang-riang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pergi diajak ke tempat suatu gereja itu Pantekosta, tapi Pantekosta punya kegiatan banyak. Saya suka gitu yang itu. Pendetanya bilang, siapa jemaat yang ada memiliki kekuasaan kegelapan, maju ke depan, saya doakan. Saya maju ke depan, tapi saya tantang gini, pendeta, coba adu ilmunya.
Nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya pendeta itu bilang, Kusno, kalau you mau lepaskan kuasa kegelapan, you harus rela. Contohnya begini, Bu mau nih, ya kan? Mau kan? Tapi ini saya masih pegang, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau kita mau melepaskan kuasa kegelapan, kita harus berserah. Ini dalam hati, tapi kan bukan ada bendanya. Dan Tuhan, saya serahkan ini kuasa-kuasa kegelapan ke dalam tangan. Dia doakan, itu terjadi manifestasi buat saya. Dipegang tangan saya dulu, ini kan ada jam ya, yang dulu pakai steel besi, dia lepas seperti itu. Nah, singkat cerita, saya sudah dipulihkan, saya sudah dibebaskan dari itu. Nah, saya merasakan Bapak Ibu sekalian, ya, waktu dia tumpang tangan, ya, apa yang terjadi? Roh Kudus di sini bro, Roh Kudus lama lembut di sini, bro, tenang aja kemaluan pendeta itu, nggak sampai 5 menit dia mati. Di sini bro, Roh Kudus lama di sini lagi bilang, bro, tenang aja, nggak sampai 5 menit dia mati loh. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Saya jatuh dan saya tidak sadarkan diri dan akhirnya saya bangun kembali. Nah, saya baru percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita lebih besar dari roh dunia. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Itu yang saya alami. Betul-betul bahwa Roh Kudus itu udah 30 menit Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang baru saya alami. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita kalau sudah dipakai Tuhan, kita percaya Tuhan akan memampukan kita. Jadi kalau kita sudah kepenuhan Roh Kudus, kita harus berbicara, jangan mengumpat orang lain, karena mulut kita penuh kuasa. Amin, saudaraku. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian ya, yang mempunyai anak-anak yang belum dewasa, didiklah dan ajarkan mereka, mengawasi pergaulan mereka kepada siapa mereka akan bergaul, supaya jangan terjerumus seperti yang saya lakukan pada masa lalu. Untung Tuhan memilih saya, memanggil saya. Kalau enggak, ada teman-teman yang sampai sekarang di berantak. Nah, kedua, wujud kasih karunia Allah yang kedua itu dipanggil melayani karena kasih karunia Tuhan. Galatia 1 ayat 15 berkata, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ayat 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ayat 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi Paulus berkata bahwa aku dipanggil oleh karena kasih karunia Allah itu untuk menjadi pemberita Injil di antara bangsa-bangsa setelah Paulus diselamatkan dari jahat menjadi baik. Dia percaya dan menyadari serta mengakui bahwa keterlibatannya di dalam pelayanan bukan karena dia orang pintar, memiliki reputasi yang baik dan terkenal, tapi kalau sekarang ini Paulus dipercayakan Tuhan di dalam melayani, memberitakan firman Tuhan di antara bangsa-bangsa itu merupakan kasih karunia Tuhan. Efesus 3 ayat 2 berkata, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 3 yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus itu berarti kecil, ya, fisiknya ia pendek, berkaki lengkung, hidungnya bengkok dan botak, alis matanya bertemu di tengah-tengah ini, Bapak Ibu sekalian, ya, di tengah-tengah ini dia aneh dan memiliki tangan yang sangat besar. Paulus tidak menikah loh, karena apa? Ia percaya bahwa kesendiriannya itu menyanggupkan dia berfokus penuh pada satu hal yang merupakan panggilannya. Setelah Paulus mengalami Tuhan dan diurapi Roh Kudus,
ia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ia dipanggil oleh Allah untuk melayani sebagai misionaris dan ia sanggup berkhotbah di mana-mana. Jadi ambisi Paulus ini yang pertama adalah mengunjungi seluruh kota di bagian timur laut Mediterana, kemudian ke Siprus dan balik ke daratan. Dan Paulus tanpa lelah ya menempuh jarak yang jauh untuk mengajarkan Injil di banyak wilayah di kerajaan Romawi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, maka Barnabas dan Paulus berangkat ya Bapak Ibu sekalian ke Seleukia dan dari situ berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Tuhan di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Mereka mengelilingi seluruh pulau sampai ke Pafos. Nah, dia bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Ia tukang sihir dan nabi palsu. Jadi si gubernur ini, ia berkawan dengan gubernur pulau itu, namanya Sergius Paulus. Orangnya yang cerdas, gubernur ini. Dia memanggil Barnabas dan Saulus untuk memberitakan firman Allah. Dan apa yang terjadi? Si tukang sihir itu membelokkan si gubernur ini agar tidak ketemu dengan si Paulus ya. Apa yang terjadi? Si Paulus tahu. Dia langsung menghadap di dalam nama Yesus. Roh sihir, roh jahat, keluar dari orang ini. Apa yang terjadi? Keluar roh jahat itu. Dan si gubernur ini menyaksikan sendiri apa yang dikatakan Paulus, doa Paulus. Maka si gubernur ini menjadi bertobat. Jadi Tuhan Allah bisa memakai siapa saja. Dia tidak melihat fisik. Yang seperti Paulus yang tubuhnya pendek, ya, udah botak, kemudian itu alisnya menyatu, tidak memandang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, dialah kita yang sudah dipakai Tuhan terus maju dalam pelayanan. Saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita dimanapun kita berada. Sebagai juga itu Bapak Ibu sekalian, saya ini gini-gini sudah melayani ya. Setelah saya bertobat saya melayani menjadi WR 15 tahun di Tim Rias dan saya termasuk tim pelepasan di TPS 10 tahun karena waktu itu saya kan ikut kuasa-kuasa roh jahat sehingga Tuhan pakai saya untuk juga berdoa. Bulan lalu saya waktu doa pengurapan dari Bapak Gembala saya ini ada seorang wanita masih muda diterikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jadi saya berdoa sama istri saya dalam nama Yesus. Banyak setannya, ada Gideon, ada Lucifer, macam-macam. 1 jam saya itu melayani. Di situ ada Bapak Gembala saya, tapi Bapak Gembala saya nggak mau tungguin. Saya disuruh kenapa? Gue orang sakit itu, orang kerasukan setan itu capek menguras tenaga. Nah, jadi saya pelayanan itu dan saya juga punya rumah Bapak Ibu sekalian, ya dipakai untuk seorang pendeta yang waktu saya dibebaskan dari kuasa kegelapan, saya pakai untuk ibadah. Ya, saya itu sama adik ipar saya yang baru bertobat ini, berapi-api. Jadi saya menyediakan rumah, ya, ada kamar, ada AC. Nah, adik ipar saya menyediakan mimbar, ya, kursi-kursi yang bagus, Citos itu 50 gitu loh. Singkat cerita, saya tiap malam minggu tuh rumah-rumah, Cim, besok hari minggu mau kemana? Nggak kemana-mana, yuk ke gereja. Ngapain? Ntar gua Kristen loh. Enggak, saya nggak suruh Kristen. Nyanyi, enak denger dong musik ini ya kan. Saya ada organ juga, organ bekas waktu itu. Singkat itu banyak jadi orangnya. Ada 10, 5, tambah terus ya. Nah, jadi saya pelayanan di situ. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pak pendetanya nggak benar gitu. Dia mau memiliki rumah saya. Dia bilang ke Pak, saya nggak kasih dong, saya aja mau kontrak, ya, yang di sana nyicil, ya kan, saya nggak mau lah kehilangan rumah. Kalau kontraknya habis bagaimana? Apa yang terjadi? Dia bilang ke adik ipar saya, adik ini, dia bilang, ya kalau saya nggak bertobat, gua bunuh tuh situ. Pendeta bilang gitu. Saya bekas orang anak nakal, benar nggak? Saya nggak mau kehilangan rumah itu kan. Apa yang terjadi? Saya tetap loh. Walaupun saya di anak itu, saya tetap ke gereja situ. Apa yang terjadi? Saya bawa pisau juga. Saya bilang begini, cepet-cepetan lah. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya punya prinsip.
daripada saya mati, istri saya terlantar sama anak saya. Lebih baik saya tusuk dia. Dia mati, saya masih beberapa tahun di penjara, saya bisa kembali. Sampai begitu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan terus bimbing saya. Akhirnya jemaat-jemaatnya dipinjemin duit. Mintanya ke saya, Pak Gusto, you kan majelis, you yang ngajak saya ke situ, duit saya nggak dikembalikan. Waduh repot. Saya ke sinode. Akhirnya saya ke sinode, dipecat lagi. Nah itulah perjalanan hidup saya ya Bapak Ibu sekalian. Ini udah jam 10:30 ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita walau melayani Tuhan, kita harus rela berkorban, waktu, uang, semuanya juga gitu. Ada jemaat juga, dia itu maling, itu bajing lucak, dia nggak sembuh-sembuh, dia ke gereja, maksudnya dia orang Muslim pengen didoakan gitu supaya sembuh, tapi dia nggak percaya Yesus. Pada waktu itu kita doakan saja, ya doakan saja, suruh dia bertobat, ya akhirnya bisa sembuh, bisa sembuh. Tapi udah sembuh, dia balik lagi nyolong dia, jadi maling. Itu akhirnya apa? Bawa muntah darah gitu. Saya bingung juga. Saya bawalah sama Lili, walaupun takut juga, itu kan ular ya. Di mobil datang ke dokter kunci itu di Mangga Besar, ahli paru-paru. Di sana dia bilang gini, pas periksa, ini paru-paru tinggal setengah lo, itu dulu aja ke ronsen, kan di Busana, habis ronsen balik lagi. Ini paru-paru ini tinggal setengah, saya kasih obat nih 6 bulan, jangan sampai putus. Kalau ini obatnya nggak bisa sembuh, berarti lu mati aja lah. Begitu pokoknya sekalian. Ya, saya beli obatnya, terus sebelum itu saya bilang, dok, ini kan saya biayain dok, boleh nggak kasih diskon? Nggak ada diskon-diskonan. Itu bos. Jadi saya bayar. Itu padahal dia pendeta juga loh. Pendeta. Yuk cari deh pendeta kunci, tapi almarhum sekarang. Nah begitu. Jadi saya itu melayani ya sambil ya lihat jemaat ya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kesaksian ini bukanlah saya memaafkan diri, tapi saya merasa Tuhan sudah memberikan kasih karunia saya. Dari saya orang yang nakal ya, sering berantem ya, pegang jimat, Tuhan bisa memulihkan saya. Dan saya bersyukur karena kasih karunia Tuhan, saya belum boleh belajar ya, yaitu ikut kursus konselor 6 bulan lulus, dan dibantu oleh Pak Dedi, saya bisa sekolah mencapai gelar S2, MTK dan MPD. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan melayani. Saya percaya kita nggak tahu waktunya. Saya umur saya udah berapa? 66 loh. Waktu itu umur berapa? 18, berapa? 40 tahun lebih loh. Ya kan? Saya baru bisa dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Tuhan itu baik, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mengajak saudara ya untuk kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat sejarah dari Paulus, saya boleh katakan jadi hidup adalah sebuah perjalanan, selalu ada alasan dari setiap peristiwa. Meskipun terkadang kita tidak mengerti alasannya, tetapi setiap perjalanan hidup selalu memberi pelajaran. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, wujud-wujud kasih karunia ini kita harus bertanggungjawabkan. Karena kita sudah diberikan kasih karunia dan diberi pelayanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan Engkau alasanku hidup. Haleluya. Tuhan, hamba telah berdoa, hamba telah memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman ini Engkau genapi dalam setiap jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu, dan mampukan mereka Tuhan bahwa kasih karunia-Mu selalu hadir dalam setiap waktu. Dan pujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan pujian ini. Oh
hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Tuhan, kalau pada pagi hari ini juga Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami beri, kami memberikannya dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau terlebih dahulu telah memberkati kami dengan luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Biar kami juga memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita akan memberikan dengan hati yang penuh sukacita setiap persembahan kita. Percaya Tuhan akan memberkati dengan berlipat ganda. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pengumuman Sejaya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya luar biasa ya. Tadi pagi saya sakit perut Bapak Ibu. Makanya saya pikir ini kacau. Sama filsafat lagi ya nggak. Kalau orang kudus yang khotbah beda. Tapi pas waktu saya nyanyi saya sakit perut. Aduh kacau. Iya. Malam-malam saya meriang Bapak Ibu. Ini sakit. Tiba-tiba malam-malam jam 2 pagi, jam 3 pagi. Saya tahu tuh bulan apa para komandan jam 1 ya. Sama tidur gitu. Orang menjawab lah. Saya mau ucapin yang takut ganggu. Tapi ini sakit perut malam jam 2, jam 3 saya aduh kacau. Udah gitu maaf ya, kamu keluar lagi di dalam perut dan belum pakai ini. Iya makanya tadi saya datang ke sini. Tapi waktu puji-pujian masih belum mempan tuh Bapak Ibu. Pas dengar Komandan Kusno khotbah sembuh saya. Kami dari tim pengembala mengucapkan terima kasih untuk Pastor Komandan Kusno Arif yang telah menyampaikan tentang firman. Tapi ini pangkatnya aman ini ya, nggak kayak di komputer aman ya? Jadi saya berkali dengar ya kesaksian komandan. Makanya saya lihat tuh beliau kok bisa ya kalau joget sampai kayak kasih kancam gitu bisa ya. Lulusan Copacabana Bapak Ibu. Iya lulusan Copacabana. Kalau kita dalam istilah saya tuh pacinko itu suruh turun gunung. Nah itu, iya suruh turun gunung nggak begitu tuh ya nggak. Lulusannya tuh Copacabana ini orang Jakarta sih ya. Si Kopecek tuh orang Jakarta kali ya. Bukan juga, ya orang Korea. Copacabana itu salah satu diskotik yang high class punya. Pokoknya lulusan semua udah diangkat jempol dan kalau perlu 2 jempol. Makanya waktu dia melayani, benar ya, mirip-mirip Paulus benar. Iya. Cuma masalahnya kalau Paulus itu dia nggak bisa joget, ini iya apa namanya itu yang bisa saya kalau begini saya bisa salah kalau bisa nih. Ada umurnya luar biasa ya. Memang saya baru kali dengar sesuatu komandan luar biasa. Jadi memang Bapak Ibu di dalam segala hal kita memang harus mengucap syukur karena kita hidup ini di dalam kasih karunia. Lalu saya lebih senang makanya kalau pendeta itu khotbah di perjanjian baru. Karena perjanjian lama isinya kan Taurat ya.
Hukum Taurat yang aslinya kagak mampu kita kasih hukum Taurat, benar ya? Makanya kita itu pulang kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati Pastor Komandan Kusno, Ibu Lili, dan anak-anak dengan limpahnya. Amin. Pengumuman berikutnya untuk pada minggu depan kita akan ada perjamuan kudus minggu pertama minggu pertama firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Pastor Lumban Tobing. Kalau nggak salah beliau ini jenderal mantan atau jenderal istilahnya ex Purnawirawan ya istilahnya, bukan ex ya Purnawirawan Purnawirawan jenderal ya. Di sini saya baru kali ini ketemu jenderal banyak ya. Bisa kalau colong saya ketemunya ansip mulu saya baru kali ini di sini di tergabung di Bentong ya, ketemu di jenderal kemarin dia ke jenderal. Jumat ini ada komsel, Senin rumah doa, nggak ada ya buat ya. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syafaat, doa syafaat. Satukan hati dan kita angkat doa syafaat. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup. Kebenaran-Mu ya Tuhan menguatkan kami, untuk kami boleh memperoleh pengertian bahwa kasih karunia-Mu lah kita ada sampai saat ini, dan by your grace kami diselamatkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk hamba-Mu Pastor Kusno Arif yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati istrinya Ibu Lili, anak-anaknya, Tuhan berkati, Tuhan berkati semua keluarga besarnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami mengucap syukur juga untuk pemimpin rohani kami, Gembala Pembina kami, Pastor Yosef Wijaya, Gembala kami yang terkasih, Pastor Kiki Kurniawan, Wakil